Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idul fitri ba'da siyami Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, faya ayyuhal ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Atau kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, tuan-tuan dan seluruh jamaah Idul Fitri dan para alumni Ramadan 1446 Hijriah yang kami muliakan dan banggakan. Tenggelam matahari pada tanggal 30 Ramadan di hari Ahad kemarin, maka berpisahlah kita dengan bulan suci Ramadan. Setiap orang yang beriman bercampur baur perasaan. Di satu sisi riang, gembira, senang, bersuka cita karena kita telah memenangkan peperangan yang besar, perang melawan hawa nafsu dan syahwat. Kita dididik, ditempa dan digembleng oleh bulan suci Ramadan selama 30 hari, 1 bulan penuh. Dan pada hari ini kita sampai di hari kemenangan yang luar biasa. Lis-shaimi farhatani, kata Rasulullah. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan yang pertama, kegembiraan yang pertama ketika mereka sampai di hari fitrinya, ketika mereka sampai di hari berbukanya, ketika mereka sampai di 1 Syawal. Wahai engkau masyarakat Sasak Padang Halaban yang telah berpuasa pada 1 bulan penuh, pada hari ini engkau dikatakan Allah sebagai orang yang bahagia. Pada hari ini engkau dikatakan Allah sebagai orang yang bergembira, karena engkau telah berpuasa 30 hari lamanya. Malamnya kau beribadah bulan suci Ramadan, kau sambung dengan bertadarus membaca Al-Quran. Dan kemudian kepada engkau yang tidak melaksanakan puasa, kepada engkau yang tidak pernah datang bertarwih, kepada engkau yang tetap tidak pernah membaca Quran, maka wallahi demi Allah, pada hari ini engkau tidaklah gembira, pada hari ini engkau tidaklah bahagia. Innal 'ida laisa bilibasin jadid walakinnal 'ida bi ta'atin yazid. Yang dikatakan Id bukan karena kau datang ke lapangan ini dengan pakaian baru, bukan karena kau datang dengan pakaian baru, walakinnal 'ida bi ta'atin yazid. Akan tetapi yang dikatakan Id adalah karena bertambahnya takwa dan imanmu kepada Allah, bertambah taatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau wahai orang yang meninggalkan puasa, engkau wahai orang yang membuka warung nasi di siang Ramadan, pada hari ini kau tidak berhak bahagia, pada hari ini kau tidak berhak bergembira.
Maka melalui mimbar khutbah ini saya sampaikan kepada engkau, wahai Tuhan, bertaubatlah engkau kepada Allah selama matahari masih terbit dari timur, selama engkau belum gharghara. Apabila engkau bertaubat, maka insyaallah taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di sisi lain, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, kita bersedih hati. Kenapa hati ini bersedih? Padahal ini adalah puncak kegembiraan dan kebahagiaan. Karena kita terbayang sosok seorang perempuan 9 bulan 10 hari kita tumpang rahimnya. Bersimbah darah dia karena melahirkan kita. 2 tahun lamanya ia susui kita. Tidak pernah mengenal letih dan lelah untuk menyayangi kita. Kita terbayang sosok seorang laki-laki yang selalu berjuang, pergi pagi pulang petang. Mereka adalah ibunda dan ayahanda kita. Apabila mereka masih hidup pada hari ini, sepulang salat Idul Fitri, kita bisa datang ke rumahnya. Kita salam tangannya, kita peluk tubuhnya. Kita minta maafkan kesalahan-kesalahan kita. Terkadang terlalu kasar ucapan kita sehingga melukai hati mereka. Namun hadirin wal hadirat, tidak semua orang seberuntung engkau. Ada orang pada hari ini, ia datang salat Idul Fitri, dia terbayang wajah ayah dan ibu. Ayah dan ibu telah tiada. Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ibu dan ayah berhutang untuk menyekolahkan kita. Jika pada hari ini mereka hidup, bisa kita berikan pakaian baru, mukena baru, kain sarung baru. Tapi sebagian di antara kita hadirin, ayah itu telah tiada. Ibu itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir berkumandang dari lisan ucapan, di hati terbayang wajah mereka. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesedihan itu tak bisa hilang begitu saja. Hanya doa yang terucap dari lisan kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma ya Allah kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah, ampunkan dosa ibu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangi mereka ya Allah. Kau pisahkan kami di dunia, Kau pisahkan kami di dunia yang fana. Kumpulkan kami kelak di surga Firdaus-Mu ya Allah. Pada hari ini kami ingin datang ke rumah mereka, mereka telah tiada. Pada hari ini kami ingin berinfak berderma atas nama mereka. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga Firdaus-Mu ya Allah. Salawat beserta salam kepada dia putra Abdullah, kepada dia buah hati Aminah, di mana diriwayatkan bapak-bapak, saudara-saudara, pada suatu hari di hari raya Idul Fitri, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlambat datang. Beliau terlambat datang ke tanah lapang, ke tempat salat, bukan karena beliau sibuk dengan makanan, bukan karena beliau sibuk memilih pakaian, bukan karena beliau sibuk bercengkrama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ketika beliau hendak keluar dari rumah, di pinggir jalan-jalan sudut kota Madinah, Rasulullah Nabi kita Muhammad melihat sekelompok anak riang dan gembira. Mereka tertawa bersukacita karena mereka senang dengan Idul Fitri. Melihat anak yang gembira ini, Rasulullah pun ikut bergembira. Namun di sisi lain,
Di seberang jalan ada seorang anak. Dia tertunduk lesu, bermuram durja, air mata menetes di wajahnya. Rasulullah menghampiri ini anak. Beliau mengatakan, "Ya gulam, wahai anak, ketika temanmu bergembira, kenapa ketika mereka riang bersukacita, kenapa kau meneteskan air mata?" Kata ini anak, "Ya ammi, wahai paman, temanku riang, mereka bergembira karena ada ayah tempat mereka meminta, karena ada ibu tempat mereka bermanja. Sedangkan aku, wahai paman, ayahku telah tiada, ibuku menikah bersama orang lain, bahkan aku ditinggalkan, hartaku dibawa, dan pada hari ini aku tidak ada alasan untuk berbahagia. Pandang anakmu pada hari ini, mereka riang karena kau masih hidup. Bagaimana Idul Fitri mereka ketika kau telah tiada?" Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Nabi kita Muhammad memeluk ini anak, lalu beliau mengatakan, "Ya gulam, wahai anak, maukah engkau kubawa pulang ke rumah? Muhammad menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi saudarimu, Hasan dan Husain menjadi keluargamu." Dibawa Rasulullah lah ini anak ke rumah, diberikan pakaian terbaik, sehingga ini anak riang gembira. Dia bertakbir luar biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammad adalah ayahku, Aisyah adalah ibuku, Hasan dan Husain adalah keluargaku. Siapa mereka Bapak Ibu jamaah? Mereka adalah anak-anak yatim pada hari ini. Mereka adalah anak-anak yatim. Bahwa betapapun solatmu tak pernah tinggal, puasamu tak pernah tinggal, baca Quranmu 1 juzuk 1 malam, serbanmu besar, jubahmu lebar, jenggotmu panjang. Namun apabila engkau kasar, tak ada kasih sayang kepada anak yatim, maka melalui mimbar khutbah ini saya katakan, Tuhan, engkau hanyalah pendusta agama. Engkau hanyalah pendusta agama yang berbalut sorban dan pakaian kesolehan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wahai masyarakat Sasak Padang Halaban, tahukah engkau siapa pendusta agama? Walaupun dia haji, S1, S2, master, doktor, dia orang kaya berpangkat luar biasa, dia tak lebih daripada pendusta agama. Mereka lah orang yang menghardik dan berlaku kasar kepada anak yatim. Kata Rasulullah, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha." Saya bersama dengan orang yang menyantuni anak yatim, tempatnya seperti ini di dalam surga, seperti telunjuk dan jari tengah. Bersolawat salam kepada beliau. Kita sayang dan santun kepada anak yatim. Salawat dan salam itu dengan doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, jamaah Idul Fitri pada arumni Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Untuk mengisi khutbah kita pada kesempatan Idul Fitri di tahun 1446 Hijriah ini, khatib hanya ingin menyampaikan 3 pesan, hanya menyampaikan 3 nasihat agung yang harapan khatib baik untuk diri pribadi secara khusus, hadirin sekalian secara umum, kita ambil hikmah daripada khutbah yang khatib sampaikan. Bahwa yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang telah kita amalkan, yang telah kita kerjakan, yang telah kita isi dengan amal, memberikan pesan untuk selalu engkau takut kepada Allah. Dimanapun engkau berada, puasa itu adalah ibadah sir, ibadah batin. Kau mesti merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana layaknya puasa. Kau tidak mau makan, tidak mau minum, meskipun makanan itu halal, bukan hasil dari mencuri, bahkan lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan, makanan minuman ada di depan mata, namun ternyata makanan itu tak kau makan, minuman itu tak kau minum. Apa pelajarannya? Kau mesti merasa takut kepada Allah, merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa kau sembah Allah seolah-olah kau melihat Dia. Apabila kau tak melihat Allah, maka yakin percayalah Allah Ta'ala Maha melihat akan engkau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apabila pada hari ini kita berdiri memandang umat Islam, yang paling krisis bukan ekonomi, yang paling krisis bukan kesehatan, tapi yang paling krisis adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika para pemimpin-pemimpin kita, para presiden-presiden, para gubernur-gubernur, para bupati, para camat, para wali, para jorang, para dai, para setiap pemangku kepentingan, apabila mereka takut kepada Allah, mereka tak akan mau korupsi. Allah bukan hanya ada di masjid, Allah ada di kantor. Jangan mau korupsi. Apabila ada seorang ayah dia takut kepada Allah, ia tidak akan mau membawa uang harta haram ke rumah. Ia tak akan mau membawa hasil judi, membawa hasil siketer, membawa hasil mengambil hak milik orang lain. Kau mesti takut kepada Allah. Apabila ada seorang istri takut kepada Allah, ia tidak akan mau membuka-buka aurat. Apabila ada seorang remaja takut kepada Allah, maka ia tidak akan mau mengambil hak milik orang lain. Apabila ada seorang anak gadis takut kepada Allah, maka ia tidak akan memamorkan auratnya kemana-mana. Takut kepada Allah, ini adalah kunci kebahagiaan hidup. Takut kepada Allah adalah modal utama kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, pada hari ini kita duduk di tanah lapang, matahari nun jauh di atas kita, tapi sudah mulai berangsur terasa panas dan teriknya. Ketika kita berada di mahsyar, maka matahari itu akan didekatkan, bahkan sejengkal dari kepala, mendidih ubun-ubun, hancur binasa tubuh. Maka yang bisa menaungimu adalah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir mengingat Allah ketika sunyi sepi, karena takutnya kepada Allah, ia menangis dan meneteskan air mata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pesan yang kedua yang ingin khatib sampaikan pada hari ini, bahwa Ramadan memberikan pelajaran kepada kita, makmurkanlah masjid. Banyak pak masjid-masjid hanya ramai ketika bulan suci Ramadan, hanya ramai ketika tarawih. Satu pekan pertama bulan suci Ramadan, maka masjid itu full, tak muat dengan jamaah. Satu pekan Ramadan tinggal, maka masjid kembali sepi. Kau berbohong Tuhan ketika kau katakan rindu Madinah, ketika kau katakan rindu Makkah, ketika kau katakan cinta Rasulullah, tapi masjid di dekat rumahmu tidak pernah kau rindukan. Bahwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan jangan sampai hanya ramai, masjid jangan sampai hanya ramai ketika Ramadan saja, ketika tarawih saja, namun ternyata selepas Ramadan masjid kita tinggalkan. Pertanda keimanan yang bisa kau lihat dengan mata adalah orang yang mau memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sungguh orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Ketahuilah bapak-bapak, saudara-saudara, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jikalaulah sekiranya aku hidup lama, akan aku suruh kalian mengumpulkan kayu bakar, lalu aku datangi rumah orang-orang yang tidak datang salat berjamaah, lalu aku bakar rumah mereka." Jamaah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan sampai ada di tanah kita, jangan sampai ada di negeri kita, ia sehat, tak ada uzur secara syariat, namun azan berkumandang, matanya jelas, telinganya jelas, namun ia tidak datang ke masjid. Ia lebih asik duduk di lapau di warung, ia lebih asik bercengkrama menonton TV, memegang gadget. Azan berkumandang, maka ketahuilah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan mengajarkan kepada kita, makmurkanlah masjid. Kemudian pelajaran yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan mengajarkan kepada kita, ini perlu sekali kita bawa keluar dari Ramadan, yaitu supaya kita peduli kepada sesama. Lapar tidak bisa didefinisikan dengan kata, karena lapar itu adalah rasa. Bagaimana engkau tahu rasa lapar? Rasakan lapar. Kita telah merasakan. Begitulah yang dirasakan oleh lansia tua renta, ingin makan tak ada dia makan. Begitulah yang dirasakan fakir dan miskin, lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. La yu'minu, la yu'minu. Tidak beriman kalian, tidak beriman kalian, kata Rasulullah. Siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang tidur dalam keadaan perut kenyang, sedangkan tetangganya menangis karena kelaparan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu sebelum kau cintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Apabila puasa itu hanya sampai kepada menahan lapar di lambung, akan berat perasaanmu untuk berbagi. Tapi apabila puasa itu telah tertancap ke sanubari, maka engkau akan mudah untuk berbagi. Ketahuilah tuan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yatbi'ul mayyit salas, yang mengikut kepada mayit jenazah itu ada 3, sedangkan yang 2 dia pulang kembali, yang 1 dia kekal dan abadi. Mana yang pulang kembali itu adalah harta dan keluarga, sedangkan yang kekal abadi adalah amal soleh, infak, sodakoh, wakaf, hibah yang kau perbuat di atas dunia. Pada hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mengeluarkan infak kita. Tadi malam kita mengeluarkan zakat fitrah kita. Kita berikan kepada fakir, kita berikan kepada miskin, ibnu sabil dan segala macam. Mengajarkan kita untuk supaya kita berbagi kepada orang lain. Apabila kau dermawan, kau mendapatkan 4. Kau dekat kepada Allah, kau dekat kepada manusia, kau dekat dengan surga, dan kau jauh dari api neraka. Tapi apabila kau pelit, kau mendapatkan 4. Jauh dari surga, jauh dari manusia, karena tak ada orang yang mau berkawan berteman dengan orang pelit, dan jauh pula dia daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dekat kepada neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jaga rasa takutmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, makmurkanlah masjid. Dan kemudian yang terakhir, maka berbagi dan pedulilah terhadap sesama. Maka perbedaan manusia dengan hewan binatang ternak, apabila engkau merasa sakit ketika dipukul, kau merasa terhina ketika jatuh, itu pertanda kau masih hidup. Tak ada beda dengan kera yang di hutan. Kera yang di hutan dipukul pun ia merasa sakit. Kucing yang ada di rumah kau lempar batu, dia merasa sakit.
Lalu bagaimana supaya engkau menjadi manusia, kata Buya Hamka? Kau mesti pandai merasakan yang dirasakan oleh saudaramu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbagilah, karena tak ada ruginya orang berbagi. Berinfak, bersedekahlah, karena itulah kunci ketenangan, ketentraman jiwa. Jangan engkau bakhil, jangan engkau pelit di dalam hidup. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kalau kau wafat mati meninggal dunia, kau dermawan mau berbagi kepada orang lain, maka kau dirindukan orang dan engkau disenangi oleh orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.